Aku naik ke tempat dia dan aku dapati dia masih terbaring tidur dan kakinya itu dibungkus pakai kain putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di CGI TV. Oke guys, hari ini aku akan bercerita tentang pengalamanku di Malaysia. Dan cerita ini sangat-sangat bersedih, memilukan. Karena saat aku kerja di Sohor, aku punya teman, tapi temanku itu adalah orang kosongan. Jadi saat itu aku selalu berkawan, baik masih dalam pekerjaan ataupun sudah balik kerja. Kadang dia pergi ke kongsiku karena dulu aku masih kerja di kongsi. Dan setelah hari-hari kemudian, minggu-minggu kemudian, temanku ini menghilang. Aku tanya teman-teman, kok aku cari-cari kok nggak ada, kok nggak kerja, tapi nggak pernah main ke kongsiku. Kemudian aku cari tahu sama temannya, kemana orang ini, namanya ini aku tanya. Aku kaget karena temannya itu mengatakan kalau dia baru saja kecelakaan jatuh dari bangunan dan kakinya patah. Aku pun kaget, aduh. Terus sekarang dia di mana? Mereka bilang kalau dia duduk di rumah flat tapi masih di dalam bangunan, belum siap. Kemudian aku cari ke blok, kalau nggak salah itu blok R. Aku naik ke tempat dia dan aku dapati dia masih terbaring tidur dan kakinya itu dibungkus pakai kain putih. Aku pun, ya Allah, kok merasa kasihan. Kemudian aku tanya, kok nggak dibawa ke klinik ataupun ke hospital, sedangkan kakinya patah. Dan dia bilang, gimana mau ke klinik, aku nggak punya permit, aku ke orang kosongan, jadi terpaksa aku nggak berani. Dan teman-temannya itu kebanyakan orang kosongan semua. Jadi aku pun terasa, intinya itu kasihan. Kemudian aku bilang, gimana kalau aku bawa kamu ke mana, ke hospital ataupun ke klinik, tapi pakai daftar register di klinik pakai namaku, pakai pasporku. Kemudian dia bilang, nggak usah lah mas, nanti kalau dalam perjalanan ada roadblock, ada polis, nanti aku yang susah. Kalau mas mau menolong aku, masnya aja pergi ke klinik, minta obat tahan sakit untuk biar nggak busuk, biar nggak bau. Intinya itu obat yang diperlukan dia, seperti obat tahan sakit, obat antibiotik, anti nyeri, obat biar nggak busuk dan lain-lain. Tapi aku mau saja, tapi aku tetap memaksa, nggak apa-apa. Kita cari taksi, kita naik taksi, nggak usah pergi ke hospital, pergi klinik yang dekat, kemungkinan aman, nggak ada polis, nggak ada roadblock. Ataupun aku keluar dulu ataupun temanku ya keluar dulu, di situ ada roadblock apa enggak, kemudian kalau nggak ada kita baru naik taksi. Tapi dia tetap nggak mau, dia mau obat saja. Ya terpaksa aku turun, kemudian aku pergi ke klinik, pakai register pasporku, aku minta ke dokter obat tahan sakit, obat anti nyeri, kemudian obat biar luka itu nggak membusuk dan lain. Akhirnya aku bagi ke dia. Sekali lagi dia tuh berkaca-kaca karena ya intinya ada yang mau menolong, karena teman-temannya semua kebanyakan orang kosong, jadi mereka pun nggak berani keluar, nggak berani pergi ke klinik. Ya bukan nggak berani, memang nggak bisa pergi ke klinik karena nggak punya permit, nggak punya dokumen. Jadi intinya tuh nggak bisa kalau pergi ke klinik nggak punya permit. Itulah susahnya, menderitanya orang kalau bernasib ya kecelakaan, insiden, kalau nggak punya dokumen, nggak punya permit. Jadi sebab itulah aku selalu bilang, jika teman-teman mau masuk ke Malaysia, masuklah melalui jalur yang sudah ditentukan. Jangan masuk melancong kemudian dijanji-janjikan dibuatkan permit di dalam, nggak bisa. Otomatis nanti kalian akan menjadi orang kosongan. Jika kalian bernasib baik nggak apa-apa, mungkin nggak ketangkap polis, nggak mendapatkan musibah, kecelakaan dan lain. Tapi jika sudah mendapatkan musibah seperti ini, patah kaki, tulang patah, sakit, otomatis kita nggak bisa pergi ke klinik, apalagi ke hospital. Jadi itu sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat memprihatinkan keadaan dia. Kemudian aku kalau nggak salah sampai 3 kali aku pergi ke klinik minta obat untuk dia. Setelah itu mungkin dalam waktu sebulan aku pergi ke tempat dia. Lukanya sudah agak mengering tapi masih belum bisa jalan. Aku pun di situ pun merasa sedih juga, gimana nanti
sudah nggak bisa kerja, nggak bisa pergi ke klinik, gimana keluarganya di rumah, mau kirim keluarga di rumah gimana, sedangkan mereka ataupun dia nggak bisa kerja. Jadi aku sangat-sangat kasihan, dan aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku cuma bisa menolong, membelikan ataupun mencari, minta obat dari klinik, memakai register pakai pasporku. Jadi intinya itu nama di klinik itu adalah namaku, obat untuk aku, tapi aku nggak pakai, aku bagi obat ke dia. Jadi sekali lagi aku pesan kepada teman-teman di luar sana, jangan sampai masuk kosongan pergi ke Malaysia, sangat-sangat berisiko. Jika kalian ingin benar-benar masuk ke Malaysia, menjadi TKI, kerja di Malaysia, sekali lagi ikut agen yang resmi, ikut jalur yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian mungkin dalam 2 bulan lebih aku tanya ke temennya, katanya dia sudah pindah, nggak tahu pindah kemana, aku nomor teleponnya pun nggak ada. Jadi waduh, aku pun tanya apakah dia balik, nggak tahu, cuma dia pindah ke tempat lain, dan temannya pun nggak tahu pindah kemana, ke KL, ke Pinang nggak tahu, tapi intinya sudah nggak di situ lagi. Kemudian aku ngomong sama temennya, ya udah nggak apa-apa, kita doakan saja semoga lukanya sembuh, kakinya bisa jalan lagi dan bisa kerja lagi. Tapi hari itu memang kakinya sudah agak mengering, jadi nggak membusuk lagi karena sudah ada obat antibiotik yang aku berikan tadi. Jadi alhamdulillah, tapi keadaannya saat itu aku nggak tahu lagi karena dia sudah pindah. Ya semoga Anda yang pernah aku tolong, yang pernah kenal aku dan masih ingat kejadian ini, semoga kita dipertemukan lagi dan nggak ada halangan untuk bekerja lagi, sembuh dengan total dan bekerja seperti biasa. Amin. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan, aku carikan buat kalian. Semoga ini menjadi pelajaran, banyak pelajaran yang bisa kita ambil masalah nasib ataupun keadaan orang kosongan kalau mendapatkan satu musibah. Jadi sangat-sangat menyedihkan, memprihatinkan. Ya intinya semoga nggak ada kejadian lagi seperti ini, karena nasib kita nggak tahu. Dimanapun kita bekerja, kalau nasib kita memang sudah mendapatkan musibah, ya seperti inilah. Tapi walaupun kita mendapatkan musibah, tapi kalau mempunyai dokumen, mempunyai permit, kita bisa pergi ke klinik, kita bisa pergi hospital dan lain-lain. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dadot.